Ada satu hal yang paling aku inginkan sejak kecil. Bukan mainan, bukan barang, tapi satu kata sederhana yang tidak pernah aku dengar. Ayah. Aku tumbuh tanpa seorang ayah, dan sejak saat itu hidupku berubah menjadi sebuah perjuangan. Jumpa kembali di Mr. Towo Channel. Ungkapan hati, ungkapan rasa dalam sebuah cerita. Terima kasih untuk like dan komennya. Anak yatim yang tidak pernah menyerah. Kisah perjuangan bersama seorang ibu. Di dunia ini, tidak semua anak tumbuh dengan cerita yang sama. Ada yang dibesarkan dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, ada juga yang sejak kecil harus belajar tentang sebuah kehilangan. Aku adalah salah satunya. Sejak kecil hidupku sudah berbeda dari anak-anak lainnya. Aku tumbuh tanpa seorang ayah di rumah. Ketika teman-temanku bercerita tentang ayah mereka, tentang pergi bersama, tentang nasihat dan pelukan seorang ayah, aku hanya bisa diam. Bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena aku tidak memiliki cerita itu. Yang aku miliki hanya sosok yang luar biasa, ibuku. Seorang perempuan yang harus menjalani dua peran sekaligus, menjadi ibu dan menjadi ayah bagi anak-anaknya. Aku sering melihatnya bekerja tanpa kenal lelah. Bangun pagi, pulang dengan tubuh yang lelah, tetapi tetap tersenyum di depan kami. Saat itu aku masih kecil. Aku belum benar-benar mengerti betapa berat perjuangan seorang ibu. Aku hanya tahu satu hal. Ibuku selalu berusaha agar kami tetap bisa sekolah. Waktu terus berjalan. Akhirnya sampai di masa sekolah menengah pertama. Di usia itu sebenarnya anak-anak sedang menikmati masa remaja mereka. Bermain dengan teman, bercita-cita dengan penuh harapan. Namun bagiku, hidup terasa sedikit berbeda. Aku mulai menyadari bahwa hidup kami tidak mudah. Setiap hari, aku melihat bagaimana ibuku berjuang untuk kami. Dan di dalam hati, aku mulai berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku harus bisa membantu ibu. Setelah aku lulus SMP, ada satu keputusan besar yang harus aku ambil. Teringat waktu itu, sebelum ujian, saat aku belajar, ditemani dengan lampu temaram, saya duduk bersama ibu, dan di saat itu, ibuku berkata, "Belajarlah yang giat, nak. Tapi ibu mohon maaf, ibu tidak mampu membantu kamu melanjutkan untuk sekolah yang lebih tinggi. Mungkin hanya sampai di sini." Setelah aku lulus SMP, apa yang dikatakan ibuku merupakan sebuah motivasi bagi diriku, semangat bagi diriku. Aku memutuskan untuk bekerja, bukan karena aku tidak ingin sekolah, bukan karena aku tidak ingin punya mimpi, tapi karena aku tahu ibuku tidak bisa berjuang sendirian. Selama 1 tahun aku bekerja. Di usia yang masih sangat muda, aku belajar tentang dunia yang keras. Bangun pagi, bekerja, merasakan lelah yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Di kota Jakarta, kadang aku melihat teman-temanku masih memakai seragam sekolah. Di dalam hati ada rasa sedih, tapi aku juga tahu
ini adalah bagian dari perjuanganku. Setelah 1 tahun bekerja, akhirnya aku bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Hari pertama masuk sekolah adalah hari yang sangat membahagiakan bagiku. Aku kembali memakai seragam sekolah. Aku kembali duduk di bangku kelas. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan yang selalu datang di waktu-waktu tertentu. Perasaan kehilangan seorang ayah, di mana pada saat-saat terpuruk, pada saat-saat aku membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Di masa SMA, banyak momen yang membuatku merasa sangat sedih. Ketika ada acara sekolah, ketika teman-temanku datang bersama orang tua mereka, aku hanya datang bersama ibuku. Aku sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang ayah yang datang melihatku, yang berkata, "Ayah bangga padamu, nak." Kadang, ketika hidup terasa sangat berat, aku benar-benar berharap ada seorang yang bisa menepuk bahuku dan berkata, "Kamu tidak sendiri." Tapi kenyataannya, aku harus belajar kuat di tengah kesendirianku. Ada masa di SMA ketika hidup terasa sangat berat. Masalah datang silih berganti, tekanan hidup, rasa lelah, dan perasaan sepi yang sulit dijelaskan. Di saat-saat seperti itu, aku sering bertanya dalam hati, bagaimana jika ayah masih ada? Mungkin aku bisa bercerita, mungkin aku bisa meminta nasihat, tapi semua itu hanya menjadi pertanyaan yang tidak pernah memiliki jawaban. Namun, di setiap masa terpuruk itu, aku selalu melihat satu hal yang membuatku kembali berdiri. Ibuku, wajahnya yang lelah tetapi penuh harapan. Saat itulah aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Waktu terus berjalan, hari yang sangat aku tunggu akhirnya datang. Aku lulus SMA. Bagi sebagian orang mungkin itu hal biasa, namun bagiku itu adalah sebuah kemenangan besar, kemenangan dari sebuah perjuangan panjang, dan yang lebih membuatku bersyukur, tidak lama setelah lulus SMA, aku mendapatkan pekerjaan. Hari itu aku merasa sangat bahagia. Aku pulang ke rumah dan melihat ibuku di dalam hati berkata, "Bu, akhirnya aku bisa membantu." Dan akhirnya aku pergi ke Jakarta untuk bekerja. Namun perjalanan hidupku belum selesai. Aku masih memiliki mimpi yang lebih besar ketika aku kembali ditugaskan di Bandar Lampung. Aku ingin kuliah. Akhirnya aku memutuskan untuk menjalani hidup yang tidak mudah, bekerja dan kuliah sekaligus. Setiap hari aku harus membagi waktu, pagi bekerja, malam belajar. Kadang tubuh terasa sangat lelah, kadang pikiran terasa sangat penuh. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu mengingat satu hal, hidupku dan perjuangan ibuku. Hari demi hari berlalu, semua perjuangan itu perlahan menjadi kenangan. Kenangan tentang air mata, tentang kelelahan, tentang kesedihan yang pernah aku rasakan. Namun, di balik semua itu, ada juga kebanggaan. Kebanggaan karena aku tidak menyerah. Kebanggaan karena aku berhasil melewati semuanya. Dan yang paling penting, kebanggaan karena aku bisa membuat ibuku tersenyum. Hari ini, ketika aku melihat ke belakang, aku menyadari bahwa semua perjuangan itu bukanlah sebuah kesedihan semata. Itu adalah perjalanan yang membentuk diriku. Aku mungkin tumbuh tanpa seorang ayah, tapi aku tumbuh dengan seorang ibu yang luar biasa. Ibu yang mengajarkanku arti kekuatan, arti kesabaran, dan arti perjuangan. Dan jika suatu hari nanti aku berhasil mencapai sesuatu dalam hidupku, aku tahu satu hal, semua itu adalah hasil dari doa dan perjuangan seorang ibu.
Untuk kalian yang sedang berjualan dalam hidup, ingat satu hal. Kadang hidup memang terasa berat. Kadang kita tidak merasa sendirian. Tetapi selama kita tidak menyerah, selalu ada harapan. Karena setiap perjuangan pada akhirnya akan menjadi sebuah kenangan yang membanggakan.